Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah ya hada kitabun nikah. Dua temu nikah mustahab pun den sunatno li muhtajin betul sing betul ida kita nikah. Ya siji kang metu iso apa juga tamu ing biaya nikah. Nikah itu sunat bagi yang berkebutuhan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah mongko lamun kesepen sapa wong ha ing ubah. Tuhibba mongko den sunatno potar kudu ninggal nikah. Sok kangkang yang bener nikah yo, nggak ada orang di duit, usul tiba, disunatno, tinggal nikah. Wayak siru lan mecah sopo wong syahwat ing syahwat wong bisa miklan poso. Jadi ya bener separuh salah separuh. Jadi gak nikah coba tua bener, tapi ora digendi poso, paham ya? Fa illam yahtas mongko lamun ora butuh sopo wong kuwi kamu den mukrono apa nikah. Info tidak lamun ora duwe sopo ngono sing maca fakultas. Ada terus polemiknya ulama lugu itu ajima, juna, fakoda, umniya, dumina itu adalah lafaz-lafaz yang ahli lugu berpendapat sebaiknya selalu menggunakan. Tapi banyak guru kita yang baca biasa saja. Fakodal ubah, dominal mala. Guru-guru kita dilarang yang mesti dimaju lalu juna, ambil umniya. Karena kan wong edan ya jannah, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau jannah, paham ya? Terus wong kesemper, itu kafe darahnya ya umniya alaihi. Itu yang mesti gambarnya musma alaih dibuat orang apa mau dibuat. Tapi sebenarnya banyak. Wong Arab ya unik kan. Wong Arab namun ini senang itu anak masrur. Wong Arab kalau kan ada TV channel Arab Saudi, kadang tak lagi perbandingan dengan. Karena mendesain aku anak masrur, apa? Anak masrur. Jadi ini kan anak sarun. Jadi memang Arab itu unik. Jadi ini kan aku seneng orang kok diseneng, tapi ini maksudnya anak masrur aku seneng. Dan kalau misalnya edan ya oleh, misalnya kan aku edan kan aku anak janun, tapi edan juga anak majnun. Padahal anak majnun kan dedan, mesti kan nembang peran dedan no sopo kan, tapi gak salah orang edan itu majnun. Mestinya kan salah, tau? Kalau edan itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamun kesepen sopo ngalus bateng biaya. Fa'in lam yakhlas kuliah. Infak kodal ubah wa illa falam. Lagi ini ibadah dan ibadah kau tahu dah utama. Kita ini dawai mengkaji. Untuk ucap sopo insun dawai Imam fa illam ya ta'abad. Mongko lamun ora ahli ibadah sopo wong. Karena monggo teneka abdo dulu utama jelas sohin dalam kau sinasa. Nah wong merah bakat ibadah ya seneka wae. Rami-rami nanti. Fa in fajata mongko lamun sopo wong ahli ibadah ing biaya wa bilan iku tetep ing dalaman ilatun dari penyakit. Kaharumin kau sini tuwa omorotin doloro seimin kang abadi. Terus au tak inin, kenapa? Tak inin kan? Tak parah. Saya lihat juga kita punya kantor mini haji tadi. Oh, meja ni, meja kiri jalan pakai masuk. Au tak inin utawa empotan apa? Biasa man tak yin. Cuma tak yin itu. Taknin, apa? Dari kata inin itu apa? Empoten. Sedang apa itu? Salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin aw marodin daimin aw takninin. Yang kita dulu ya, utawa semacam apa? Empoten kuliah mengkodin waktu nikah wa anak. Wa istahabulan den sunat nopo dayinatun mesti tak nggih. Apa? Tak niku boten hak napa? Dayinatun napa? Dayinatun. Sing berkepribadian agama, sing beragama. Bikron tur rawan niki bener to nasabiyatun tur. Duwe napa? Nasab. Den nasabku jangan ganggu kowe kok di bapak nek Rasulullah. Malah anak Sarifah ora pikir haram. Neng yo haram lalai nasab. Oh nasab jane kene duwe bapak jadi kita orang aku tahu bahwa nasab dia duwe bapak yo sampai bapak mulya kiai malah gelem mek kowe pokoke nasab dia iku duwe no. Jadi sing disunat lagi dayina bikir nasabiyah laisa ora ana sapa marae korobatan ana unsur kerabat koribatan ing ambar. Jadi tidak ada unsur kerabat keluarga misalnya niku termasuk kerabat yang baru. Iku makruh. Ida kosultan nalikane najo nikah sapa wong
nejo sapa wong nikah cawe tok sunah kok den sunatno apa nazar. Apa nazuru to nazaru oleh ningali calanang ilaha maring mar'ah qoblal khidbati sedurunge lama. Wa ilam tak dan senajan orang ini sapa mar'ah. Walau lan berak kedue wong takriru nazari itu bulan baleni delok wong. Walan guru dan ora usah ningali sapa wong wirul wajhi saliyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki pulau familia nanti kalau sinau ini. Kita menikah malah tengah malah. Nomor berapa nih? Kita menikah. 8. Dekat. Nah, itu kita punya dalam benar, tapi cetakan gitu. Haroman kan, no? Soal atau kona itu haroman lah, ini salah kajian. Jadi salah yo oleh yang kegiatan berapa? Boleh. Jadi sebelum melamar kamu disuratkan melihat dia wa ilam takdan sengaja perempuan tadi tidak berizin walau dan berhak kedua lanang takriru nazari itu bulan bal ini nazar neng cawe do iku nazari ilaiha wala yang guru lan ora saningali sapa wong ora wajib wal kafir wa yahrumu haram wa nazaru fahlin apa ningaline lanangan fakhr lanangan balian yang balik ila aurati furratin maring aurate cawe do merdeka kabiratin kang gede ajnabiyatin kang yo wa kadha wajha wa kafiyan ka fitnatin nalikane lebih. Oke. Wa kadha indal amni ala sahih. Terus sajane fakih kita itu fleksibel wa yahrumu tapi ora kena gugu dalil. Nah, kan pasti fitnah. Sajane fakih kita itu masih familiar biasa ya. Haram lelaki melihat aurati furratin. Kita tahu aurat dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk wajahnya wakaf khorijas sholat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di Sarang itu macam Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafen tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah nak khorijas sholat itu jami'un badaniha. Jadi yo cara Indonesia ya sebagai teroris no? Atau mazhab Hanafi auratul mar'ah fi sholat atau kharijah sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafir apa? Ma'adal wajah wal kafir. Nah, tapi masalahnya kan isku melo mazhab itu wilayah Indonesia cuma rasa sok suci itu begini. Aurat itu dari kata aro ya aru aron nasrib aro ya aru auratan. Pada saya tadi jenazah itu ini nak ngendikan arro singkat ibu orang sangko ajwa, jadi sangko mudo. Arro ya arro ma arro. Jadi jarang neng lugat Arab, ibu ono ajwa pokok doa mudo am, tapi neng aurat tuh mirip, apa? Ajwa kalian apa? Oh, Mulane iki Jawa ku nak maca iku walik-walik tapi yo dadi pinter ya. Dan walik ku kadang kita pinter ya. Asal amdan ya. Ora perkara ora. Latan ha ana buluken watak dia misal mungkin maca arun apa arif. Karena ihtimal isu ajwab utawa butuh. Nah. Gini misalnya. Sumia bil aurat mergo cacat, nanti dulu itu apa? Nanti dulu itu kan cara Abu Hanifah pikirannya itu wong dulu yang jauh nganti sisi payudara, sisi weteng itu kata. Tapi nak nemu aja, wong pantas dulu rai asal amnil fitnah. Saya ulang lagi asal amnil fitnah itu kecelok pantas. Pantas ukurannya dia yo. Ya pantas ukurannya yo gampang misalnya. Sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang ya kecelok pantas. Pas muamalah suku tiket sing Joko Widodo ya kecelok pantas. Ning Indomaret dojo sing Joko Widodo ya delok itu kecelok pantas. Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalah, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagungan perapatan
Tapi nak cara kula malah pantes timbang dhewe aron merapat. Kadang fikih wong awam, kadang-kadang ustaz ing Indonesia iku katut setiawan. Tak elingno tenan sampean sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya goblok tenan, mungkin diridani pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patan yang di depan umum. Jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditamwe. Tapi apike dibetul ning daerah kenal musala kandang wis kan. Itu orang awam malah walian. Nah, ono misale kiai Indonesia kadang kata wong awam, ono ustaz ketemu santri ning dalan malah rawane ngomong ajane malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal. Jadi ora pantes didelok. Lah malah nak ngomongan di santri mu ning jero kamar malah cepet sebetulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang Nabi pantangan layak buana rojulun bicara. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah gue biasa. Kalau nu masuk para pengiran ini video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh. Orang dari boleh potensi boleh karena tidak hulu. Sebab itu kiai alim sudah biasa mulang bamba, ya kan penting tidak hulu. Paham ya? Nah kiai Jawa ini kadang enggak. Jadi nak ning dalam biasa, ora didelok wong awam, nek sing depan wong isin, kok delok akeh. Jadi malah wis didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya, potensi fitnahnya rendah. Jika ning bab haji, habis tujuh kula tadi iki haji dhewe anggo tembe kula. Ning bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji enggak harus sama mahram, ya enggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasirah sikot. Asal masal, kamane cara terjemahane asal. Jadi kata sekolah di anak tasbihkan ini kalau sering beri saran. Suatu saat misalnya waktu takbir sekolah di kota misalnya, ojo naksi mau supir sampai mahasiswi misalnya, atau besumo mereka tidak keluar. Paham ya? Jadi sajane wong justru baik besumo atau kereta. Dan selama ini ya baik-baik saja, justru karena di depan umum itu baik-baik saja, malah potensi ketipu misalnya nyonjau pas sampai taksi atau kereta. Ini cerita hukum loh, saya tidak nuduh satu per satu. Makanya kalau sering pesan tentang istri pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau. Di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik, timbang menjadi pembantu rumah tangga. Kalau bayar potensinya kan keluar. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Banyak. Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak luwana, jangan persep. Nah, tapi kadang-kadang satu Jawa walian, dewan fleksibel, nolong akeh, kawan bisa jadi wali, apa? Wale. Jadi bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arroh itu orang pantas. Paham ya? Ini pengeran dan surat pantas itu. Patusi bakum minrum ma'arroh itu gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok Mas Jaya Allah itu ya sangkata aro ajwa. Tapi neng bab iki ajwa kemudian apa maknane podo. Ya, ma'arro maknane ora pantes. Patusi bakum minrum ma'arro tu liwai. Makanya saya tadi di sini saya kutip tentang kitab Kulon itu nanti ngendikan ajib tu lima yahtami anit to'am lima darrotin efala yahtami anidam bilima arrotin. Termasuk makalah saya tadi dan al-Qibin ini kalau abadian dan kalau apalno itu ajib tu lima yahtami minat to'am lima darrotin efala yahtami anidam bilima arrotin. Aku nganggep aneh ono wong kuat tirakat orang makan makanan tertentu yahtami itu tirakat orang jauh tarai Iktama yang kami istimaan dengan dihamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut madarat. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus. Menghindari makanan sing bahaya karena ma'arrah apa? Karena madarrah bahaya. Terus kaifala yahtami anidzambi lima arrah. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa? Padahal itu ya bahaya ya coba. Nah, dari cara logikanya Syekh Ali Zainal Abidin kan
dosa be pakanan itu kok. Makanan adalah madharat dohir, kayak misalnya darah tinggi mangan apa. Jadi itu misalnya potensi stroke. Artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya. Intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya. Ya dosa itu bahayanya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Makanya dia ngertikan kaifala yahtami alil jambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Ini kemana ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan yang terima mari darah tinggi dihindari, itu dosa mari neraka gak dihindari gitu. Soalnya ya bakasan wong soleh. Antara gue ya, gue tenang nih benten. Rata wali, rata jadi wali. Nah itu ma'arrah. Kenapa? Kalau bersama ini. Nah sehingga problem tafsir, saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir, dan debat ini tidak akan selesai. Problem tafsir itu akhirnya begini, misalnya seperti ini, kullil mu'minina yahuduna wala yudhina zinatahunna illa ma dhahara minha. Makanya pangeran itu ya repot yang ngadepi pangeran. Pangeran menghentikan gini, wala yudhina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma dhahara minha, kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Artinya kayak mu'en, barang toleransi. Kalau ahlul badiyah, perempuan sing ahlul badiyah ora dadi syaraf, ora dadi nasab, ya sumume nang kono. Zaman al-mihna. Jadi mu'en terang ukuran dia fleksibel bisa kerja. Jadi misalnya kok sekarang mu'en kan orang India, orang tanggane kok celana terus kausan, mergawe ning hutan, kalau luar kobra, apa semua menjadi orang India, ya sampai. Karena ukurannya ilama dhuharomin. Sehingga ulama-ulama kontemporer yang maklumi, misalnya orang Eropa kok celana jin terus nganggo shawl, terus mungkin jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa. Saya tidak mengatakan halal. Ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna illa ma dhuharomin. Nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi umurina ala jilbin, tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan nggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai, sal boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu, kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia, ini bayangkan dunia, jangan bayangkan Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah nggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Pakai jilbab. Padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajahan apa? Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair, ya orang Prancis ya, tapi apa? Turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin, corong Prancis Zinedine Zidane itu Yazid Zainuddin. Jadi itu corong mondok jenis Kang Yazid di bapak. Tidak bin Zainuddin. Orang Prancis itu dia apa? Zidane Zidane mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati di rumah. Misalnya jenenge Khodiro, itu kan Khodiro itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Prancis itu kuat tuh. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu bermakna. Nah kemudian kasus di Prancis saya masuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antara ulama. Akhir atau undangan berarti orang ulama. Nah, sebenarnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita. Pemerintahan Perancis itu sudah bagus ditanya kalau nggak boleh pakai jilbab itu alasannya apa? Iya perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala sama lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut. Sehingga cerita ada ulama yang mungkin agak sekuler tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Perancis ini kasus nyata itu mensyaratkan disuruh pakai wig. Pakai apa? Jadi lucu berarti artinya butuhnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig. Nah pertanyaan berikutnya saya termasuk
Kan itu di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya. Saya ulang lagi ada. Nah pertanyaannya ini, misalnya anak cahayu rayu Eropa, nganggo wig tetap sesuai rambutnya perempuan, itu delok haram. Kemudian haram kan gak rambutnya cewek. Kemudian halal dengan pakai wig, kecantikannya tetap ketok cantik. Untuk salam roh tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda nak terus nganggo jilbab gantri ya elek kan rada wah iki sok gitu. Tapi nak nggo wah cagaul kena jaluk biskop kan. Makanya ini kan masalah. Makanya filosofinya yang penting enggak terlihat rambutnya apa yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal kowe bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Nakal kan, wah kena dibedo, kena jadul bisko. Lah kenapa? Bocah gaul, ora jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban terus anteng, pemenang deres neng bis kan biasa di Perancis neng bis do deres. Santri lah begitu. Dua Islami di Bangka bocor kan. Nah makanya pertanyaan. Terus ulama tadi tanya di share. Di share. Gimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya. Yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh ditutup wig. Jadi butuh orang Perancis itu kan Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa orang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia mau aku awas nambah printer dari fitnah sama. Pasti ke band susah jadi komunitas global. Saya kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Gue coba ngomong kayak gue atau ngomong konsultasi. Nah juga, nah itu kan masalah. Cara gue bilang sih, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang, tapi kan masalahnya misalnya orang tahu nganggo wig, bocah solihah, kira-kira diduga, nyuwun saya dulu diduga gelem delok biskop gak? Karena jadang dudan gak? Perasaannya mana? Enggak jawab ya, gue mau anak ada gue soleh. Gelem mesti, wah ini kalau ini kena jadang biskop kan? Nah itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai madzhab Syafi'i benar, saya Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, Abu Hanifah itu ketoro nyuwun sewu gak ahli riwayat. Si Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Madzhab Abu Hanifah dianggap kutub madzhab ahli rawi. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub madzhab ahli riwayat. Nah, problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Nah kita pernah ada perempuan itu yang saya agak nakal, kemudian dia macak solihah, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah macak setengah fasik itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah itu di ayat-ayat tidak. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat gini, Yudhiniya saat usia, pokoknya kamu harus berpakaian yang menutupi dua dada, menutupi ini. Terus Allah menutup turusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dzalika adna ayyurafna fala yudhen. Kalau mana di stasi itu, dzalika utai mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya, setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajh wal kafain kharijah salat aurat, berarti cadaran cara mazhab. Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharijah salat mestinya akan wajh wal kafain kan mazhab Hanafi. Paham ya? Cara Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharijah salat fajami'u fajami'ah. Paham ya? Jadi kita diam-diam setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah kafain kharijah salat. Kemudian coba teroris malah dirawat
Ora darani Syafi'i, darani apa nih Amrozi malah perkara ae malah akhir malah perkara tok ape sadaren ora sih. Nah. Zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adina iku luwih mendekatkan. Ayu rofna yen to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak miswah. Fala yuzaina mongko ora diganti. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting untuk perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat aba-aba itu. Ya, sudah saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat aba-aba itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayo rofna, ayo rofna di annahunna ghairu bagiyah wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmasunna yaqulu. Jadi selain berpakaian rapi, dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebenarnya satrul aurat secara fisik itu enggak cukup, juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia enggak mau diganggu. Jadi dari adna ayyurafna fala yudin, mana dia disakiti. Sehingga misalnya begini, ini cara tafsir dulu, kalau tidak tahu yang cara fikih, karena fikih itu sudah dia. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, mata resmi gitu, mata resmi gitu. Terus tetap ketemu salam, kan sakit nyebut nomornya, itu tidak boleh. Meskipun tetap berpakaian rapi. Kemudian nak menikah nyebut nomornya, mungkin wonten dangdutan, mungkin wonten teater. Salam kan bisa untuk teater, dengan gaya misalnya. Nah, itu tidak boleh. Karena tadi dia yang pada titik tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon misalnya. Ya tentu yang konteksnya negatif. Kecuali konteksnya positif misalnya. Selama ini mbak-mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang konteksnya apa? Negatif. Ini rumah orang tenaga apa yang ngaji tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu mesti tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah, sehingga cerita ternyata asbab nuzul gini, anak itu perempuan nakal yang agak-agak beriah, pokoknya nakal. Mulai pintu mulai, udah tuh ngarap aja mulai di CAP, mau ngarap, kayak mulai tengok lagi, kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini, kemudian orang terbaik itu orang Arab dilihat lagi sama terbaik itu orang Mekah terbaik adalah suku Quraisy. Sehingga orang suku Quraisy itu luar biasa. Abu Jahal masuk no akal ngono, ora terkenal tukang demenan. Abu Jahal ora tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Cuma ya ono solusi nih bojone akeh banyak. Gak demenan apa? Sehingga Quran ora tahu ngritik Abu Jahal Abu Lahab tukang demenan. Makanya suku Quraisy itu dipuji sama Diba berjanji tarokus sifah hafalam bisiku bin adami wa ilahi. Jadi pengiran diri darah ini Imro'atu Abilhab, Imro'atu Abijal, Imro'atu Fir'aun. Fir'aun meliti ini ngono lain, ya bujurnya sih tak. Maksudnya ya normal, cara hubungan berkeluarga. Karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rodok nakal kudu ngekeki kode. Lah anak itu ning pintune dikeki gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang dadi kudu ono syaratnya. Mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Yuk, kayak simbol jenis yurofna. Yurofna kalau dimabdikan maklum kan berarti arrofna annahunna gelem kan? Atau arrofna annahunna gak gelem. Kalau yurofna itu mabni majhul. Jadi ukuran perempuan itu yurofna. Dia dikenali bahwa dia gak mau diganggu. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganggu. Paham ya? Itu dulu. Makanya dari keadina ayo yurofna. Ada singkat cerita,
Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, melakukan megal-megal yang ngarepe salam. Ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, aku ngarepe salam gue bedo gue pacul. Kan karena tinggi itu. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo gitu dia cok. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia agak siap sakit. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman wong lanang. Mereka wong lanang itu rata-rata nyenatine bejat. Nah ana cawe wedok sopan ramal dianggap bener. Misalnya ana mbak-mbak wayu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak-mbak kurang ajar takut apik kurang ajar maksudnya ra sopan. Ana mbak-mbak ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo Kang Salam pinarak mampir. Ketemu kafe. Mungkin kalau bareng ya boten apa. Kan sopan, ngomong calana mampir kan sopan, ngono kafe sopan kan mampir. Tapi kan menemukan. Berarti gelem gak aku. Wong lanang ra ngarana siri. Berhubung aku kafe dihormati ora ngare, mesti uteke ngeres. Berarti ngampir berarti gelem. Enggak jaluk nomor berarti gelem dijak kencan. Masalah wong lanang mesti tekel selek. Error. Jika garwane Nabi sopan itu oleh nama. Makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastun naka hati minan nisa. Ini taquluna fala takhduna bil khoda ayu maknane sopan. Fala takhduna mongko bojone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah ora mampir salam ora oleh. Mergo faya tema alladzi fi qalbi sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesum. Iku pikirane belum. Iku bakas. Wong lanang Mas. Wes jajal ono mbak-mbak iku terus sopan mek. Pikiran piye? Wes kabeh. Wes agak ngalor idul lah wes. Ya jajal lah wes. Wes misale pemenang rodo. Terus ketemu ustaz wis go wahab lah sak botol-botol. Yai menawi lewat pinara, ini nomor kulo. Pikiran. Mesti kamu nafas. Mesti pikiran pertama, ini mesti. Meskipun gue rata kan, gue terlintas zino, tapi belum kan gak butuh zino. Tapi mesti pikiranmu. Terus mana yang pertimbangan? Sini rumah kok ayu iki. Nah sehingga geruan Nabi itu oleh sopan teman-teman. Fala takhdona bil qauli mergo faya tema alladzi bin maka kalau garwane Nabi terlalu sopan gendo-gendo iki sing ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat tentu ya sing bling-bling lah yang jauh sing setengah munafik setengah ya komunitas kan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya dzalika adna ayo jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi memaklumatkan diri kalau dia itu tidak ikut dan nggak siap di gas. Nanti malah cara aku pantas kamu, nagai syariat bapak nalimat tak kalau gue benduk ikut. Dari kena ayo rofna tapi kan dia lucu. Juro gampang kok, murid. Makanya itu aneh, ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak seperti dia. Yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai mazhab Hanafi, karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang yang santrinya agak jilbaban, keluarga dalam apa enggak apa cadaran ya. Setahu saya bangun dan santrinya ya nggak pakai apa cadar ya sebab kayak umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia, kadang mesti curigai ISIS, ijek medot sanad di guru karena guru kita tidak seperti itu. Paham ya? Tuan saya itu sudah sok-sokan Islami kan banyak yang memaksakan apa cadar. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medot sanad guru. Kita menurutnya bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab.
Basal juga murid-muridnya. Kan mau tidak mau kan sanad kita seperti itu. Dari itu Hanafi. Nah, tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan makna. Karena yurofna itu mabdi majul, berarti kalau digadakna malam kan gini. Arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisah, ghairu bagia atau ghairu apa saja. Itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno tawi imam. Dalika ajna ayyurofna. Jadi apa? Dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia itu nggak siap yu'zen. Paham ya? Kita sing lanang yang ngono. Sing lanang juga walian salam. Misalnya ketemu rondo ayu terus kita gelem, wis dibujuk. Aku tuh mbak, kamu mau sing nunggu nih. Tapi aku tuh ngomong malah gue kok kayak Joko. Ini masalahnya kan gendong ketemu gendong. Lah, kemarin rusak dunia kan. Bareng sama itu kita gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane cek Joko. Utawa ngene wis raine serai ra Joko terus ngene. Ya alhamdulillah Pak kalau teng omah nggih mun proses ter. Akhirnya kan iki ngekeki pintu, iki yo ngekeki. Nah itu yang marifat. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang fikol bihi marudun, kayak apa di zaman Nabi? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Fala tasdukna bil qawli kelawan pengucapan. Mergo nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalahnya ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi fikol bihi marudun, wong sing atine ngeres, kok pikirane macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi ya kelihatan menjaga harga diri. Sing lanangin lah orang psikologi. Paham ya? Itu kalau sampai tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak original. Nanti kan di wayah rumun atau rupaklin balikin atau korotin terus indah khawfi fit. Ini sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khawfi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walada inda amnil fitnah alas sosai, itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu inda khaufi fitnatin, kalau takut fitnah, terus wakada indal amni alas sosai. Paham gitu, terus sedikit tambahkan clear. Jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau boleh ngaji itu fikih. Fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas. Misalnya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Kalau lagi fikih hanya ngomong aurat karena ini baju yang menutup aurat. Padahal ini tidak menutup peluang calon nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian dia anak terbuka, ngomongnya lirik, ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gelap. Nah, itu yang nggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala taqdu'na bil qawli, kok mesti fayat ma allazi fi qalbihi. Cawe itu ayu terlalu sopan. Pikiran wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja jape kafir lah. Gak paham lah. Ono rondo ayu pinarakan kurang bentuk baru kayak kafir. Pikiranmu piye? Padahal cawe itu misalnya salihah tenan, pikirannya nak tahu ngekek mangan kafir itu untuk barokah. Lha sampe cawe itu salihah tenan. Memang pikirannya nak dipinari kafir untuk barokah. Tapi hafidnya aku berpikir begitu. Lu iso wae, tapi tak solika ketemu kiai, hormat tuh macam kepen baru kayak gini. Tapi apa kiai ini? Dia coba nak kiai sing soleh, gue lah nak tuh kan jadi kiai. Tapi jadi kiai kan mau awake tok, uteke kan iki. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan tubuh fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyu'den. Nah, syaratnya ayyu'rofna fala yu'den. Ini kalau orang perempuan zaman akhiran yu'rofna ben iso yu'den. Bahkan memaklumatkan diri nak siap di yu'den. Padahal ukuran dari adna ayyu'rofna fala yu'den. Paham gitu, terus ini penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia ada siap diudah tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja. Paham ya? Lesan dan fisik yang siap. Itu solihah. Aneh unik, pangeran itu udah melakukan itu.
hukum ngaten ini konteks. Mari kalau mulang pakai uang ini gitu. Nanti sehingga sebetulnya kalau misalnya terpaksa terbuka, itu sebetulnya kalau memang terbukti gayudan, ya tak apa.